Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam olahraga. Kali ini Ibu akan membahas tentang materi pembelajaran bulu tangkis atau badminton. Sejarah bulu tangkis. Badminton mulai masuk di Indonesia pada masa penjajahan sekitar tahun 1930. Akan tetapi, olahraga ini baru bisa dikembangkan di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Sejak itu, perkembangan badminton pun cukup pesat dan para atlet mulai bermunculan. Di tahun 1951, terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau disingkat dengan PBSI yang menaungi aktivitas badminton di dalam negeri. Sampai sekarang, badminton menjadi salah satu olahraga kebanggaan Indonesia karena mampu bersaing dengan atlet-atlet mancanegara. Perlengkapan bulu tangkis yang pertama adalah kok, di mana kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus yang berdiameter 25 sampai 28 mm. Berat standar kok adalah 4,74 sampai 5,5 gram, sedangkan tinggi kok antara 64 sampai 74 mm. Yang kedua adalah raket. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dengan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Lapangan bulu tangkis dapat dilihat seperti gambar berikut. Keterangan. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang yang dipisahkan oleh net di bagian tengah. Pada pertandingan bulu tangkis profesional, lapangan yang digunakan harus memiliki ukuran standar yang sudah ditentukan oleh PBSI maupun Badminton World Federation atau BWF. Jarak garis servis belakang ke garis belakang berkisar 0,76 meter atau pemain ganda. Jarak garis samping ke pinggir lapangan berkisar 0,46 meter pemain tunggal. Selanjutnya, ukuran lapangan standar PBSI panjangnya 13,40 meter dengan lebar 6,10 meter. Tinggi tiang net 1,55 meter dan tinggi net 1,52 meter. Ukuran lapangan standar BWF di mana panjangnya 13,4 meter atau tunggal dan ganda. Yang kedua, lebar 5,18 meter tunggal dan untuk yang ganda 6,1 meter. Jumlah pemain yang pertama tunggal, yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Yang kedua ganda, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang. Ganda campuran, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang dan 1 putra 1 putri. Penentuan awal
permainan. Yang pertama, tunggal, yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Yang kedua, ganda, yaitu 1 tim terdiri dari 2 orang. Ganda campuran, yaitu 1 tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Penghitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Jadi, permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Di tiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 lebih dahulu atau lebih unggul. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20 atau 20 sama atau jus, pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Pelanggaran. Adapun pelanggaran yang terdapat dalam permainan bulu tangkis, yang pertama, kok menyentuh di net. Yang kedua, raket menyentuh net saat memukul kok. Yang ketiga, saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Yang keempat, kok sudah dipukul akan tetapi jatuh di area sendiri atau tidak berhasil melewati net. Yang kelima, saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Yang keenam, saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Yang ketujuh, kok jatuh di luar lapangan atau meluncur melewati bawah net. Yang kedelapan, kok dipukul 2 kali baik oleh 1 maupun 2 pemain dalam satu tim. Yang kesembilan, pemain sengaja mengulur-ulur waktu pertandingan. Dan yang terakhir, pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Teknik dasar bulu tangkis. Yang pertama, cara memegang raket. Dapat dilihat seperti gambar berikut. Keterangannya, teknik American Grip. Teknik American Grip dapat dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket lalu memosisikan ibu jari pada telunjuk agar saling menempel atau bersentuhan sehingga membuat bentuk huruf O. Yang kedua, teknik forehand grip. Teknik ini sama seperti ketika Anda memegang benda pada umumnya. Tangan harus menggenggam pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V. Yang ketiga, teknik backhand grip. Hampir sama seperti teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Teknik dasar yang kedua, sikap dan posisi badan. Berikut cara yang harus dilakukan supaya kamu dapat memiliki keseimbangan tubuh yang baik. Yang pertama, posisi badan bertumpu pada kedua kaki kanan dan kiri. Hal ini berlaku pada saat melakukan serangan maupun bertahan. Kedua lutut sedikit ditekuk dan berdiri dengan telapak kaki bagian depan. Pinggang berada pada posisi tegak dan posisi kedua kaki dibuka selebar bahu, sejajar atau salah satu kaki berada di depan.
Lengan yang tidak memegang raket berada di samping badan supaya tangan lainnya yang memegang raket dapat bebas bergerak. Ketiga, posisi menyerang atau attacking stage. Untuk menerapkan posisi menyerang, gerakan tubuhmu ke dekat garis-garis lapangan atau area serangan dan lebarkan kuda-kuda kakimu. Setelah itu, angkat kedua lenganmu untuk menyiapkan kekuatan dan daya pukul. Posisi bertahan atau defense stage. Untuk menerapkan posisi bertahan, kamu harus mengarahkan tubuhmu menghadap net dan memosisikan raket di depan pinggang atau perut. Yang kedua, posisi melawan atau membalikkan netting atau net stage. Net stage biasanya dilakukan ketika lawanmu tampak ingin melakukan netting. Untuk mengantisipasi netting, kamu harus berada di dekat net. Setelah itu, raket perlu diposisikan di depan tubuhmu, sementara tubuhmu dimajukan sedikit agar kamu siap melakukan lompatan ke depan. Gerakan kaki dapat dilihat seperti gambar berikut. Gerakan kaki pun perlu untuk diatur. Ada 4 tips yang dapat kamu lakukan agar pergerakan bermainmu optimal. Yang pertama, pastikan base atau starting point kamu. Kemudian ingat, mundurlah maksimal 3 langkah jika perlu mundur. Bergerak ke kanan, ke kiri 1 langkah bila diperlukan. Kamu hanya boleh maju maksimal 3 langkah jika harus maju. Servis. Servis artinya memukul kok untuk memulai permainan. Kok yang dipukul harus mengarah pada area lawan dan melewati net. Teknik servis terdiri 3 macam, yaitu forehand pendek atau pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat. Akibatnya, kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. Yang kedua, forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Yang ketiga, backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. Adapun jenis-jenis servis, yang pertama, servis backhand. Dapat dilihat seperti gambar berikut. Keterangannya, teknik pukulan yang dilakukan sejajar net dengan arah bola tidak terlalu tinggi atau rendah adalah teknik pukulan backhand service. Teknik backhand service berbeda dengan kedua teknik sebelumnya. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan tenaga dan ayunan yang sedang. Servis backhand dapat bulu yang biasa dilakukan dengan pukulan mendatar. Posisi kaki ketika melakukan teknik backhand servis harus disesuaikan dengan tangan yang memegang raket. Jika tangan yang memegang raket adalah tangan kanan, maka posisi kaki kanan berada di depan, sedangkan kaki kiri berada di belakang. Servis forehand dapat dilihat seperti gambar
kepala raket harus berada di bawah atau lebih rendah dari pergelangan raket ketika memukul kok. Yang kedua, posisi kaki berada di belakang garis area permainan lapangan sendiri. Yang ketiga, kok yang dipegang posisinya harus lebih rendah dari pinggang. Yang keempat, kaki kiri tidak boleh melangkah sedikit pun dalam keadaan diam. Yang kelima, kaki kanan boleh bergeser tetapi tidak boleh sampai terangkat dari lantai. Yang keenam, memukul kok dan ayunan raket harus menjadi satu rangkaian gerakan. Yang ketujuh, penerima servis boleh bergerak ketika kok sudah dipukul oleh pemain yang melakukan servis. Selanjutnya, servis yang salah atau dilarang dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, posisi badan ke atas atau kepala. Raket lebih tinggi atau sejajar dengan pegangan raket ketika memukul kok. Yang kedua, posisi bagian atas kepala. Raket lebih tinggi dari pinggang. Ketiga, posisi kaki berada di atas garis tengah lapangan atau garis depan area permainan sendiri. Yang keempat, kaki kiri melangkah atau bergeser atau bergerak. Kelima, posisi kaki kanan bergerak atau terangkat dari lantai ketika kok belum dipukul. Yang keenam, memukul kok dan mengayunkan raket tidak dilakukan secara bersama sehingga rangkaian gerakan menjadi terputus. Yang ketujuh, penerima servis bergerak ketika kok belum dipukul oleh pemain yang melakukan servis. Pengembalian pukulan servis. Gerakan dalam pengembalian servis dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu drop shot atau netting. Sedangkan gerakan yang harus dihindari ketika pengambilan servis adalah gerakan smash. Hal tersebut karena gerakan kok saat servis tidak terlalu kuat, sehingga jika kita melakukan gerakan smash, maka hasil pukulan kurang maksimal. Akibatnya pemain lawan akan dapat dengan mudah mengembalikan pukulan smash kita. Bahkan dapat menguntungkan pemain lawan akibat pukulan smash yang terlalu lemah akan dibalas dengan pukulan smash yang kuat, sehingga pada akhirnya akan mematikan gerakan permainan kita sendiri. Pukulan overhead dapat dilihat seperti gambar berikut. Teknik pukulan overhead dilakukan ketika arah posisi jatuhnya kok mengarah ke belakang posisi tubuh kita sendiri. Overhead ini dilakukan dengan cara memukul kok seperti halnya melempar dan raket dipegang dengan menggunakan teknik forehand. Adapun langkah-langkah melakukan gerakan forehead. Yang pertama, posisi kedua kaki dibuka selebar bahu dan menghadap ke net. Kedua, raket dipegang di depan badan sejajar bahu. Yang ketiga, kok agak direndahkan. Yang keempat, saat kok datang, pindahkan kaki kanan ke posisi belakang memukul dengan tangan kanan bersamaan mengangkat raket ke atas. Yang kelima, pindahkan kembali kaki kanan ke depan bersamaan berat badan bertumpu pada kaki kiri. Yang keenam, badan menghadap ke arah gerakan serta lengan bergerak ke atas lurus dengan pergelangan tangan diputar ke dalam. Yang ketujuh, saat kok akan menyentuh kepala raket, pergelangan tangan dan bidang raket dalam posisi lurus. Yang ke-8, kepala raket mengayun ke bawah dengan pergelangan tangan sejajar dada dan raket menghilang di sebelah kiri badan. Ulang
drive. Langkah-langkah saat melakukan pukulan drive yang pertama, peganglah raket seperti sedang melakukan pukulan forehand atau gerakan putar raket ke posisi hendak memukul backhand jika akan melakukan drive backhand. Posisi kaki harus menunjukkan ke arah dial. Pegangan forehand dan gerakan backswing sejajar dengan lantai dan juga telapak tangan. Gunakan unsur berat badan pada saat mengalirkan dengan raket ke depan. Pukul shuttlecock dengan posisi di depan raket. Putar raket untuk melakukan pukulan drive menyilang. Ikuti secara alami sesuai dengan raket. Smash. Pukulan smash adalah pukulan yang keras dan menukik tajam ke arah lawan. Tujuannya supaya lawan kesulitan mengembalikan pukulan bola kok. Teknik smash dalam permainan bulu tangkis adalah suatu teknik gerakan yang bersifat menyerang dengan pukulan sekuat tenaga dan bertujuan untuk mematikan gerakan lawan. Pukulan smash terbaik terjadi ketika dilakukan dengan lompatan tinggi, karena dalam kondisi tersebut kita akan mendapatkan posisi pukulan smash yang sempurna. Pada umumnya, pukulan smash dilakukan dengan sekuat tenaga dan semaksimal mungkin supaya kok dipukul melesat dengan cepat dan ke arah pertahanan lawan. Pegangan di bagian atas dalam permainan bulu tangkis diterapkan untuk melakukan pukulan yang keras. Hal ini cocok diterapkan dalam pukulan smash. Pukulan drop shot dapat dilihat seperti gambar berikut. Cara melakukannya, yang pertama, memegang raket dengan teknik forehand. Yang kedua, posisi raket di samping bahu, posisi badan menyamping dari arah net secara vertikal. Yang ketiga, posisi kaki kiri di depan kaki kanan saat memukul bola. Melakukan pergantian posisi kaki kanan dan kaki kiri. Posisi badan harus di belakang kok. Saat memukul kok, tangan dalam posisi lurus untuk menjangkau kok dan diberi sedikit dorongan. Posisi akhir raket mengikuti arah target pukulan kok. Perhatikan pergerakan dan keseimbangan badan setelah memukul kok. Pukulan netting. Cara melakukan pukulan net, yang pertama memegang raket menggunakan teknik forehand untuk forehand net, sedangkan untuk backhand dilakukan service backhand net. Siku sedikit menekuk ke belakang. Ketika memukul kok, kaki kanan berada di depan, kemudian kok dipukul setinggi mungkin. Sebelum memukul kok, lakukan sedikit tarikan pada pergelangan tangan. Jangan lupa subscribe, lonceng, like, share,